Shalom saudara, firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 dan 14. Begini firman Tuhan dengan judul kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat ini berbicara tentang penghiburan bagi orang-orang percaya yang berduka oleh karena orang-orang yang meninggal dunia. Ya, dikatakan dengan jelas melalui firman Tuhan ini bahwa ada orang-orang yang berduka cita seperti tidak mempunyai pengharapan, seolah-olah kematian itu menjadi akhir dari segala-galanya. Kita mengetahui bahwa dalam konteks iman Kristen, kematian bukanlah akhir segalanya. Kematian adalah transisi dari kehidupan yang fana kepada kehidupan yang kekal. Sehingga kita tidak boleh memandang fatalistik atau menilai fatalistik terhadap kematian. Tentu tidak ada orang yang menginginkan kematian, tapi sebagai orang percaya kita harus melihatnya dalam terang firman Tuhan, bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Dikatakan di sini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Orang-orang yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sehingga hal ini hendaknya menjadi penghiburan juga bagi setiap kita ketika kita tengah berduka, bahwa orang-orang yang meninggal dunia, yang telah meninggalkan kita, mereka pergi ke tempat di mana Allah mengumpulkan mereka. Dikatakan di sini, orang-orang mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Orang yang meninggal dalam Yesus dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus. Ya. Sehingga hendaknya kita menguatkan diri, menguatkan hati, menguatkan iman kita bahwa ketika kita berduka cita oleh karena ada kerabat, saudara, keluarga, orang yang kita kasihi meninggal dunia, mereka pergi ke satu tempat di mana ada Yesus, ada Allah di sana. Namun kita juga harus memahami kalimat ini dengan benar, dengan tepat, yang dikatakan mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah. Mereka yang meninggal dalam Yesus. Kita jangan memahami frasa ini, meninggal dalam Yesus, sebagai atau sama dengan meninggal sebagai orang Kristen, atau meninggal dalam kondisi, dalam keadaan beragama Kristen. Ya. Kita tidak boleh mengecilkan atau mengkerdilkan pengertian dari firman Tuhan ini. Orang yang meninggal dalam Yesus berarti orang yang meninggal dalam keadaan semasa hidupnya dia hidup beriman, penuh ketaatan, pengabdian sepenuh kepada Tuhan Yesus. Itulah orang-orang yang meninggal dalam Yesus. Jadi jangan mengkerdilkan pengertian frasa atau kata dalam Yesus ini. Kita tidak boleh menyamakan frasa atau kata dalam Yesus ini sebagai beragama Kristen. Dalam Yesus berarti orang itu memiliki ketaatan penuh
hidup sepenuhnya, pengabdian seutuhnya, sepenuhnya, pengabdian total bagi Tuhan, hidup hanya bagi Tuhan sepanjang hidupnya. Nah, orang-orang yang semasa hidupnya seperti itu dan akhirnya meninggal, dikatakan mereka dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Implikasinya apa terhadap hidup kita? Maka mari kita hidup tidak hanya beragama. Mari kita hidup tidak hanya menjalankan ritual agama kita, tapi pastikan bahwa kita ini bukan sekedar beragama Kristen, tapi kita sungguh-sungguh menghidupi ajaran Kristus, menghidupi karakter Kristus, Yesus dalam hidup kita. Dengan demikian, maka kita adalah orang-orang yang hidup dalam Yesus. Jikalau Yesus yang telah mati dan telah bangkit, maka orang yang percaya kepadanya pun akan bangkit dan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Amin.